Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sultan. Pada kesempatan siang ini kita berada di lokasi kelompok tani Manggarjaya, Desa Banyutowo. Pada saat ini mungkin nanti bisa kita lihatkan bahwa di lokasi Banyutowo ini memang potensinya sebenarnya pada perkebunan, terutama kelapa kopior. Cuman di sisi lain ternyata ada beberapa lahan yang bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan untuk pengembangan tanaman melon. Nah, kebetulan saat ini saya ditemani oleh pemilik sekaligus petani dan ketua kelompok tani yang ada di Desa Banyutowo. Selamat siang Pak Roslan. Selamat siang ini Pak. Baik. Roslan yang baru mencoba. Nah, ini baru mencoba dan ternyata untuk tanaman melon ini bisa dimanfaatkan atau dikembangkan di lahan-lahan yang ini kebetulan ini adalah lahan tambak ikan galengan, nila. Galengan ya. Dan ternyata ada lahan galengan yang daripada tidak ditanami ternyata bisa dibudidayakan tanaman melon, dan alhamdulillah hasilnya ini juga cukup lumayan. Nah, ini kira-kira ceritanya bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan berbagi pengalaman untuk masyarakat Suluh Tani ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sultan. Terima kasih Pak Faik selaku koordinator BPP Kecamatan Bukusti yang berkenan berkunjung di lokasi kami. Memang berkaitan tanaman melon ini itu sebenarnya terinspirasi karena memang di daerah Dukusti, khususnya di daerah Tegalombo, Tawangrejo, daerah Kembang, ini memang sentral ini Pak, melon. Ada tanaman melon. Jadi kita itu melihat-lihat potensi yang ada, kemudian kita belajar dari kondisi tanah yang ada. Memang informasi yang saya terima dari teman-teman di Tegalombo, Margorejo, Tawangrejo itu memang melon membutuhkan tanah berpasir Pak, agak berpasir Pak, betul Pak ya. Nah kemudian kami punya tambak di sini, kebetulan ada ini kolam nila yang biasanya ini dianggur Pak. Berarti ini biasanya tidak pernah ditanami apa-apa ini Pak? Rumput ya? Rumput, tapi kadang-kadang juga lombok, kadang-kadang itu keriting itu tidak berhasil. Nah, dengan inspirasi dari petani melon di daerah tadi, khususnya Galombo dan sekitarnya, kami mencoba mestinya dengan bimbingan teman-teman yang ada di Tegalombo sana untuk bagaimana mengarahkan, bagaimana supaya kami bisa menanam. Dan sekitar 2 bulan yang lalu ya Pak ya, sekitar kurang lebihnya ini kami mencoba, dan pada waktu itu memang masih ada hujan Pak. Ini beberapa tanaman melonnya ini berarti sudah mau panen ya Pak ini? Ya. Sudah laku mungkin ya nih? Ya gini Pak, alhamdulillah Pak. Sudah menghasilkan. Ini dari mencoba niru-niru temen ini sudah berbuah, dan alhamdulillah ini sudah laku Pak. Sudah laku. Ya. Ini sekitar kurang lebih 2000 lah. 2000 tanaman ya tanaman. Pak? 2000 tanaman. Jadi kalau kita lihat lahan sebenarnya potensi lahan utama ini di sana adalah tambak nila. Tambak nila utamanya untuk menghasilkan perikanan baik bandeng maupun nila. Tapi ternyata kalau dilihat dari potensi yang ada, ternyata pemanfaatan lahan ini ternyata membawa peluang yang cukup besar. Nah, ini nilainya belum panen, melonnya sudah mau panen. Nah, nilai itu sudah 4 bulan lebih sedikit. Karena memang agak terkendala ikan air dan sebagainya. Sehingga ini agak lambat ini untuk perkembangan nilainya. Harusnya kalau sesuai dengan kebiasaannya ini sudah panen. Dan ini malah dibalap ini melonnya. Jadi ini sudah menghasilkan, ini sudah laku. Dan perlu dipahami bahwa memang di Bukusti ini sekarang sudah banyak dikembangkan budidaya melon, terutama di wilayah sentra melonnya ada di Tegalombo dan Kembang. Dan alhamdulillah ini ternyata kalau kita mau memanfaatkan lahan yang kosong
untuk dibudidayakan tanaman seperti melon ternyata mampu dan bisa menghasilkan buah yang kalau kita petik ini rata-rata ya mungkin antara 1,5 sampai 2 kilo. Iya Pak. Nah, dan ini rata-rata kalau sudah dijual ini dalam satu hamparan ini laku berapa tadi Pak? Ini laku 18 juta. 18 juta tanaman 2.000 dan ini sebagai awal pemula saja. Jadi nilai tawarnya mungkin pada awalnya sudah kayaknya udah laku cukup lumayan dijual aja. Padahal nanti Pak, kalau memang sudah dapat uang. Ya, dapat uang. Nah, ini oke, gitu Pak Roslan, mungkin terima kasih informasinya. Jadi mungkin sebagai inspirasi kita semua, jangan sampai lahan-lahan yang tidur atau lahan-lahan tidak dimanfaatkan saja. Dan itu ternyata bisa menghasilkan uang. Menghasilkan uang dan mempunyai potensi untuk mengembangkan pertanian yang lainnya. Itu terima kasih Pak Roslan informasinya. Nanti mungkin kita akan kupas kembali di season berikutnya teknisnya dan intinya lahan melon bisa atau lahan tanaman apa saja kalau kita ada lahan yang kosong bisa dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya tanaman yang menguntungkan. Saya kira itu. Harapan saya begini Pak. Jadi dari BPP terutama PPL ini bisa membantu kami, mestinya kan tidak seperti lebih baik lagi lah begitu Pak harapannya. Ya, oke, nanti kita akan kupas kembali karena ini kan baru tahap awal uji coba dan ternyata alhamdulillah sudah bisa mampu menghasilkan tanaman melon yang cukup bagus. Dan intinya selain tambak atau lahan-lahan yang bisa kalau kita lihat ini kan mina melon ya. Minanya kerennya begitu Pak. Melonnya hortiknya melon. Terima kasih Pak Roslan atas waktunya. Mohon maaf. Terima kasih mungkin sahabat Sultan. Sampai di sini dulu sebagai inspirasi kita semua bahwa sekecil apapun usaha kita ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sultan.